Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan semua, udah uni-uni, teman-teman yang telah bergabung. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dayuda dan kawan-kawan karena memberikan kepercayaan dan kesempatan ya untuk sharing seputar ya bisa dibilang hobi saya juga sih, desain grafis buat teman-teman semua. Jadi pada dasarnya kita pada siang ini bakal ngebahas tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip utama yang harusnya kita pahami sebelum kita mulai mendesain. Jadi perkenalan singkat, seperti yang telah disampaikan sama Dayuda tadi, nama saya Kori Ahmad Solihin, biasa dipanggil Kori. Saya alumni Unan Teknik Mesin Angkatan 2012. Saat ini bekerja di Kabupaten Bekasi, daerah Cibitung, sebagai desain engineer sih sebenarnya. Jadi pada dasarnya keseharian saya berkutat pada desain-desain yang berhubungan dengan desain 3 dimensi. Ya, mungkin untuk perkenalan cukup dah. Lanjut ke materi ya? Siap, siap. Sebelumnya kalau boleh tanya, Kon. Apa yang bikin Kori tertarik dengan desain grafis, Kon? Yang bikin tertarik, nah itu sebenarnya kayaknya natural sih. Jadi memang dari kecil itu emang hobi banget ngegambar gitu. Jadi kalau di sekolah, kadang habisnya buku itu kebanyakan buat coret-coret. Jadi banyak ngabisin buku buat gambar. Jadi ya alhamdulillahnya waktu di sekolah, waktu di kampus ya. Waktu di kampus itu baru sadar bahwa oh ternyata saya ada passion nih di sini nih. Jadi waktu di asrama itu kan awal-awal organisasi itu. Jadi disuruh bikin desain sertifikat, pamflet gitu kan. Nah, dari sana sadar ini, oh ternyata asik ya gitu. Ternyata menikmati. Nah, jadinya ketagihan sampai sekarang. Ya meskipun sekarang intensitasnya nggak sesering dulu, tapi insya Allah basic-basicnya paham sih. Mantap. Jadi memang kalau dibilang kenapa suka sama desain grafis ya, susah sih ngomongnya gimana ya. Karena emang ini aja, waktu ngejalanin suka gitu. Jadi ibarat kayak nanya, ini ada yang suka sama bakso, ini ada yang suka sama sate. Nah, apa tuh suka sate? Kenapa suka bakso? Sama kayak gitu juga ya? Nah, benar dah. Namanya udah suka ya, jelasinnya mau gimana juga gitu. Oke, silakan Kor lanjut. Oke, baik. Langsung ya dah. Yuk. Ya, kita mulai saja. Mungkin pada kesempatan kali ini saya pakai bahan slide presentasi juga. Udah muncul ya? Oke, muncul. Oke, kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan atau sharing tentang dasar-dasar desain grafis. Termasuk itu tentang apa itu desain, terus komponen-komponennya, terus bagian-bagiannya apa, terus apa sih sebenarnya kekuatan dari sebuah desain itu sendiri, kemudian prinsip-prinsip yang harus kita pahami, dan yang terakhir mungkin sedikit mengulas tentang salah satu tools yang bisa kita gunakan buat ngedesain, yaitu yang sering saya pakai itu biasanya CorelDRAW. Pertama mungkin kita bahas tentang desain ya. Desain ini pada dasarnya seperti yang kita tahu adalah maknanya luas. Jadi kalau saduran itu dari bahasa Inggris design, yang mungkin artian singkatnya itu merancang. Nah, tadi sempat browsing, ternyata ada makna yang lebih dalam tentang desain. Itu kalau dari KBBI, desain itu sendiri bermakna kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, ataupun corak. Jadi pada intinya, desain ini adalah suatu perencanaan dan perancangan untuk membuat satu benda atau gambar, baik dari segi tampilan maupun fungsinya. Dia bisa berupa benda, outputnya, maupun bisa berupa gambar gitu. Nah, seperti yang kita tahu, desain ini luas ya, luas di kehidupan. Jadi ada banyak jenis desain juga.
Salah satunya mungkin ada desain kemasan. Desain kemasan bisa kita lihat itu bentuk label atau bentuk lainnya. Kemudian ada desain lingkungan. Desain lingkungan ini yang sering kita lihat itu kayak papan nama atau ruang merek yang mendukung untuk branding. Kemudian ada desain industrial. Desain industrial ini mungkin bisa dalam bentuk 2 dimensi atau juga bisa dalam bentuk 3 dimensi. Seperti desain kendaraan, desain mesin, desain equipment, dan sebagainya. Kemudian juga ada desain fashion. Desain fashion ini hasil akhirnya mungkin yang bisa kita lihat itu kayak baju yang kita pakai, terus corak-corak tekstil, dan sebagainya. Desain interaktif. Desain interaktif ini bagaimana kita menampilkan interface dari mungkin kita punya perusahaan atau punya produk, itu mungkin di media cetak atau di media digital gitu. Misalnya kayak web atau dan tampilan-tampilan digital lainnya. Kemudian ada desain interior. Desain interior ini berhubungan sama interior suatu ruangan, bagaimana cara kita menata dan mengelola ruangan itu sendiri. Mungkin itu definisi dari desain. Dan yang akan kita bahas itu tentang desain grafis. Bisa bentuk postingan, pamflet, dan platform-platform digital yang lain. Yang pertama yang harus saya pengen ngutip dari David Butler. Ini adalah wakil direktur inovasi dari Coca-Cola. Jadi dia mengatakan desain itu berubah dari bakat dan pekerjaan yang dikuasai oleh sekelompok elit spesialis menjadi keahlian demokratis yang terbuka untuk siapapun. Yang terbuka untuk siapapun yang memilih untuk memanfaatkan kekuatannya. Jadi si David ini dia menyadari bahwa ternyata desain ini punya kekuatan yang sangat besar gitu, apabila kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya. Nah, sebenarnya kekuatan desain itu apa-apa aja sih? Nah, jadi yang pertama, mungkin saat ini tidak dapat kita pungkiri, udah era digital ya. Jadi kekuatan desain di bidang branding itu sangat besar pengaruhnya. Apalagi buat kita yang ingin mencoba bikin usaha sendiri, atau ingin mengembangkan usaha, atau ingin mengenalkan produk yang kita punya kepada orang banyak. Nah, salah satu kekuatan desain grafis di sini ya untuk nge-branding. Bagaimana produk yang sebelumnya belum ada merek, masih dijual 500, ternyata setelah dikasih merek harganya puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu. Itu kekuatan dari branding. Kemudian desain grafis juga punya kekuatan untuk memberikan informasi. Jadi sekarang sudah jadi media informasi yang banyak atau sebagian besar kita memerlukannya gitu. Jadi mungkin bisa media informasi tentang diri pribadi, media informasi tentang pengetahuan, media informasi tentang penyuluhan-penyuluhan dan sebagainya. Itu sangat desain grafis sangat bermanfaat untuk sebagai media informasinya. Kemudian juga bisa untuk satir atau sindiran atau juga ekspresi kesedihan atau kekesalan kita pada fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang mungkin tidak manusiawi dan sebagainya, itu kita bisa memanfaatkan desain grafis ya. Biasanya dalam bentuk poster, karikatur, atau desain-desain yang lain. Dan yang terakhir yang saya juga jalani selama ini juga memanfaatkan desain grafis sebagai media dakwah dan memberikan nasihat kepada banyak orang. Nah, jadi mungkin ini kekuatan desain grafis ini masih seberapa dari sekian banyak kekuatan desain sebenarnya. Tapi saya ambil garis besarnya untuk 4 poin ini. Kemudian kita lanjut ke komponen desain. Jadi ini adalah sampelnya, ini merupakan contoh desain yang pernah saya buat untuk mengkampanyekan tentang atau memberi informasi tentang corona beberapa bulan yang lalu. Jadi di sini kita bisa bedah komponen-komponen desain itu apa aja sih sebenarnya. Itu yang pertama, kalau untuk informasi gini itu ada ilustrasi atau gambar yang memperkuat maksud dari tujuan kita menyampaikan di sini ini buat apa gitu. Nah, di sini ilustrasi gambar yang digunakan untuk memperkuat maksud dari desain kita. Kemudian coloring atau warna. Kemudian ada komponen typo atau font yang kita gunakan dalam desain.
yang nantinya juga akan kita bahas lebih detail. Kemudian ada shape and line yang menunjang bentuk grafis atau simbol-simbol yang ingin kita masukkan untuk mempermudah orang memahami. Kemudian ada space atau ruang kosong. Jadi bagaimana ruang kosong ini berfungsi untuk mengalihkan fokus orang yang melihat desain kita. Nah, itu untuk komponen desain. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian desain. Nah, ini masih dari desain yang sama, desain poster yang sama. Bagian-bagian desain itu sebenarnya ada apa aja gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kita di sini ada head, ada bagian head. Jadi kepala dari desain itu, headline atau subheadline itu termasuk di head-nya. Kemudian ada bagian isi atau body, penjelasan dari head atau garis besar. Head itu garis besarnya yang ingin kita sampaikan. Kalau body itu penjelasannya. Dan yang terakhir itu kita punya foot header and footer juga. Jadi kita bisa nyantumin sumber, kita bisa nyantumin media sosial kita bisa menyantumin copyright kita gitu. Jika kita mendesain punya logo yang ingin kita tampilkan gitu. Itu ada 3 bagian dari desain. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip atau dasar-dasar desain, saya juga pengen ngutip dari pendapat dari seorang desainer terkemuka di dunia juga ya. Jadi dia sangat terkenal ini, Paul Red. Hidupnya dari tahun 1914 sampai tahun 1946 kalau nggak salah. Jadi ini adalah bapak desainer modern yang karena ide-ide desain dia dulu itu diikuti oleh desainer-desainer sampai sekarang. Jadi beliau mengatakan bahwa desain itu adalah sebuah metode untuk meletakkan bentuk dan isi secara bersamaan. Jadi gambar dengan tulisan atau gambar dengan konten itu bersamaan. Desain itu sama seperti halnya dengan seni. Dia punya banyak makna. Nggak ada desain yang mempunyai makna cuma satu, ya, dari pendapat dia. Desain bisa jadi sebuah seni, dan bisa juga jadi sebuah estetik. Desain itu sebenarnya simple. Itulah sebabnya mengapa desain itu sangat complicated. Nah, jadi di sini saya garis bawahi desain. Design is so simple, that's why it's so complicated. Jadi pada dasarnya desain-desain yang kita lihat sederhana itu sebenarnya berawal dari konsep-konsep yang rumit. Bagaimana desainer-desainer itu berusaha menyampaikan makna atau maksud dari yang dia desain sesimpel mungkin. Itu yang membuat itu sangat complicated sebenarnya. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain di sini saya mengambil ada 7 ya. Jadi ada 7. Yang pertama itu ada keseimbangan atau balance. Yang kedua itu ada penekanan atau emphasis. Kemudian ada pergerakan. Kemudian ada pattern, repetition and rhythm. Pola, pengulangan, dan ritme. Kemudian ada proporsi atau proportion. Kemudian ada variasi. Kemudian ada kesatuan atau unity, yang nanti kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari keseimbangan dulu. Keseimbangan atau balance. Jadi, keseimbangan ini berarti tidak berat sebelah. Dalam artian, keseimbangan terjadi ketika objek visual didistribusikan sedemikian rupa, sehingga nyaman dipandang secara keseluruhan. Dan keseimbangan ini terbagi 3 juga di dalam desain. Jadi ada yang simetris, ada yang asimetris, ada bentuk desain yang keseimbangannya radial. Kalau keseimbangan simetris, itu contohnya seperti ini. Jadi elemen-elemen desain yang kita bikin itu seimbang. Kita bagi rata antara berat kiri, kanan, atas, bawahnya. Itu keseimbangan simetris. Kemudian ada keseimbangan yang asimetris. Jadi meskipun kita meletakkan desain itu tidak rata kiri kanan, atas bawah, namun tetap terlihat seimbang, namun tetap terlihat balance. Mungkin ada huruf yang besar, ada huruf yang kecil, ada gambar yang miring dan sebagainya, yang memungkinkan kita menyampaikan maksud dari desain itu sampai dan mudah dimengerti. Jadi ada keseimbangan asimetris. Kemudian ada keseimbangan radial, ini bentuk pola desain melingkar. Ya, ini salah satu contohnya saya ambil dari logo.
bagaimana kita dari desain ini dipusatkan perhatian kita ke satu titik di tengah gitu. Oke, lanjut. Setelah keseimbangan itu ada penekanan, emphasis atau point of interest. Nah, biasanya penekanan ini dilakukan untuk membuat tujuan atau maksud dari desain yang kita sampaikan itu sebenarnya ada di karakter yang mana atau ada di elemen desain yang mana gitu. Mungkin kalau misalkan kita penekanannya ada di judul, kita beri judulnya font hurufnya lebih besar dari yang lain atau bisa memanfaatkan bentuk warna atau tekstur gitu. Jadi penekanan di sini adalah bagian atau elemen dari desain yang kita buat menonjol atau yang menarik perhatian dari yang melihat. Nah, saya ambil contoh di sini. Di sini yang di bagian kiri itu penekanan desainnya ada di mata kita akan dituju untuk melihat tangganya gitu kan. Jadi bagaimana yang di sekitarnya monoton di warna orange, kemudian di tangganya diberi warna biru yang terlihat kontras sehingga itu menarik perhatian kita tertuju ke tangganya. Kemudian yang sebelah kanan juga ada penekanan kalau yang ini saya ambil contoh untuk desain interior. Bagaimana mungkin di dalam rumah kita atau di salah satu ruangan, apa sebenarnya poin yang ingin kita tonjolkan. Jadi mungkin kita bisa, kalau di gambar ini ada kayak pagar gitu, dikasih warna yang berbeda dari warna di sekitarnya. Sebagai point of view saat pertama kali orang melihat. Dan kemudian ada pergerakan. Pergerakan dalam desain adalah prinsip di mana desain yang dihasilkan memiliki suatu alur ketika dilihat. Misalnya pada desain contoh ini, ada alur dari bawah ke atas pergerakannya dan jalannya bergelombang. Kemudian ada pattern, repetition, and rhythm. Jadi pattern ini adalah elemen-elemen yang dibentuk dan diulang dalam suatu susunan yang teratur dan sama. Repetition adalah pengulangan yang terjadi namun dalam interval tertentu, dan ritme adalah kombinasi dari unsur-unsur yang diulang yang mengalami variasi namun masih sinergis. Jadi kalau di sampel seperti ini, kalau pattern itu polanya teratur dan sama, yang diulang-ulang. Kalau repetition seperti yang terlihat di atas, pengulangan yang terjadi namun dalam interval tertentu. Dan ritme ini mungkin dia ada perubahan ukuran atau perubahan dimensi, namun pada dasarnya saat kita lihat visualnya akan menghasilkan sesuatu yang mix gitu, yang cocok, yang sesuai. Selanjutnya, prinsip-prinsip desain yang selanjutnya itu adalah skala dan proporsi. Nah, ini skala dan proporsi ini adalah bagaimana kita meletakkan tiap-tiap elemen dari desain yang kita buat agar bisa terlihat sinkron satu sama lain, dan yang mungkin terlihat, yang bagian elemen ini tidak terlihat lebih besar dan ini tidak terlihat lebih kecil gitu. Jadi bagaimana kita membuat atau meletakkan elemen-elemen yang ingin kita masukkan itu seproporsional mungkin agar tidak terlihat jompang atau gimana gitu model desainnya. Next ada variasi. Variasi ini dalam desain meliputi penggunaan berbagai elemen visual untuk menghasilkan suatu karya yang jadi misal contoh gini nih. Pada ada saatnya desain butuh banyak variasi dan ada saatnya desain butuh sesimpel mungkin gitu. Jadi mungkin kalau desain yang variasi, prinsip desain yang variasi ini bisa kita gunakan itu contohnya kebanyakan di bagian hand lettering atau tipografi. Dan ini biasanya tulisan yang dan garis-garis yang ada di dalamnya itu mempertegas maksud dari tulisan yang dibuat gitu. Jadi mungkin kita kebanyakan melihat desain-desain seperti ini itu di bagian di kafe-kafe atau mungkin di baju-baju, banyak desain-desain yang punya variasi yang banyak seperti ini.
Kemudian yang terpenting itu adalah prinsip kesatuan. Jadi bagaimana semua elemen-elemen yang kita masukkan di dalam desain kita itu bisa terlihat satu dan semuanya bisa mewakili dari makna atau maksud apa yang ingin kita sampaikan dari desain yang kita kerjakan. Jadi kalau di definisinya, desain kesatuan itu adalah harmoni antara semua elemen sehingga menciptakan suatu perasaan yang lengkap dan memiliki makna. Tiap elemen pada karya seni saling bersinergi satu sama lain. Dengan kata lain, tiap elemen pada karya seni seperti tulisan, warna, garis, dan objek lain seolah menjadi satu kesatuan tanpa ada yang terlihat asing dibanding yang lainnya. Nah, tentunya prinsip-prinsip ini butuh banyak melihat. Kalau di desain itu kita butuh banyak melihat dan harusnya kita banyak melihat ke desain-desain yang telah bagus dan dibuat oleh orang-orang yang telah profesional gitu. Agar prinsip-prinsip ini bisa kita lihat di sana. Nah, ini adalah ini adalah kata awal bagi orang-orang atau yang baru pertama kali ngedesain untuk misalnya fontnya apa ya? Jadi misalnya dia pengen ngedesain poster atau spanduk, fontnya kira-kira yang bagus apa sih? Atau mungkin warna yang cocok apa sih? Gitu. Nah, jadi di sini saya akan sedikit berikan tips atau penjelasan juga tentang pemilihan font. Yang pertama, saat kita memilih font yang harus kita perhatikan adalah mood apa yang ingin kita ciptakan dari desain yang kita buat. Jadi misalnya mood-nya lagi bahagia, misalnya desainnya desain undangan ulang tahun dan sebagainya. Atau mood-nya lagi sedih, misalnya desain poster untuk untuk kejadian-kejadian sosial yang menyedihkan gitu. Atau mood-nya lagi santai gitu, misalnya desain foto yang ada caption-nya lagi nyantai di pantai gitu. Nah, jadi tips memilih font yang pertama itu kita harus tentukan dulu mood dari desain yang ingin kita ciptakan itu seperti apa. Misalnya di sini ada salah satu contoh desain yang fresh ya, desain yang mood-nya lagi fresh gitu. Kemudian ini desain, misalnya contoh font yang digunakan untuk salah satu font yang bisa kita gunakan jika mood desain yang ingin kita ciptakan itu terkesan happy atau ceria gitu. Atau malah mood-nya yang menyeramkan gitu. Misalnya kayak poster-poster film horor dan sebagainya. Jadi tentukan mood-nya. Kemudian selain menentukan mood, kita juga harus bisa menganalisa kira-kira kalau kita pakai font ini gampang nggak sih dibaca gitu. Jadi kita harus memerhatikan apakah font yang kita pilih itu mudah untuk dibaca oleh orang sehingga informasi dari desain yang ingin kita sampaikan itu sampai ke yang melihat gitu. Misalnya gini, perbedaan antara yang kiri dengan yang kanan. Jadi di sini ada yang gampang dibaca, ada yang karena ngeblur atau karena warnanya karena warnanya hampir sama dengan warna kertas, jadi agak susah dibaca gitu. Jadi itu harus kita perhatikan. Kemudian kalau itu tadi dalam artian ini kontras dari antara font dengan desain atau warna desain kita gitu. Jadi harus kita sesuaikan agar bisa mudah dibaca. Kemudian juga ada yang gunakan font yang jelas. Gunakan font yang jelas dalam artian kalau kita lihat di website-website itu kan banyak jenis-jenis font gitu. Banyak jenis-jenis font dan maka kita harus bisa memilih kira-kira font mana yang jelas dan informasinya bisa sampai gitu. Misalnya antara yang kiri dengan yang kanan, kalau kita bandingkan yang kiri itu sangat susah dibaca sebenarnya. Karena terlalu banyak gaya gitu. Dan yang sebelah kanan itu yang lebih jelas menyampaikan informasinya. Jadi kita harus bisa memilih juga apakah font yang telah kita pakai itu dari segi bentuk atau tipografinya jelas atau enggak gitu.
Kemudian tips yang ketiga itu pastikan ada perbedaan yang jelas dari dua font. Nah, dalam desain itu kan seringnya kita bikin bisa lebih dari satu font. Misalnya di bagian header kita bikin jenis fontnya A, di bagian isi kita bikin jenis fontnya B. Gitu. Nah, antara font A dan font B itu kan dia punya emosi atau mood yang berbeda. Jadi bagaimana cara kita mensinkronisasinya, dan untuk dua jenis font ini kita ada perbedaan yang jelas. Gitu. Jadi ada bagian yang kontras mungkin yang akan menjadi objek pertama yang dilihat, kemudian untuk font yang lain itu bagian isi. Biasanya gitu. Nah, di sini ada saya kasih dua sampel penggunaan font. Yang bagian kiri itu adalah font yang norak karena kebanyakan memakai jenis font. Sementara yang di kanan itu pada dasarnya hanya memakai satu jenis font, tapi dengan scale atau proporsi yang pas itu akan lebih bagus hasilnya dan terlihat tidak norak. Jadi pastikan ada perbedaan yang jelas dari dua font atau tiga font yang akan kita masukkan ke desain kita. Nah, kemudian tips yang selanjutnya, carilah yang memiliki font family beragam. Jadi yang saya maksud font family itu adalah dia satu jenis font, tapi di satu jenis font ini ada banyak family-nya, ada banyak turun keluarga-keluarganya gitu, anak-anaknya, cabang-cabangnya. Jadi ini sebenarnya sangat berguna untuk menyelaraskan mood atau emosi yang ingin kita sampaikan. Karena kalau sudah satu jenis font itu biasanya kan mood-nya sama semua tuh. Hanya saja mungkin yang membedakan yang satu lebih tebal, yang satu lebih tipis, yang satu garis, yang satu miring, yang satu tidak gitu. Nah, jadi tips yang selanjutnya carilah yang memiliki font family beragam. Ya, contohnya kalau yang di sini tuh saya mengambil contoh font Helvetica. Helvetica punya banyak jenis yang bisa kita pakai. Mungkin yang tebal kita bisa pakai buat memberi judul atau memberi point of interest dari tujuan kita, dari makna desain kita. Kemudian kita bisa pakai yang mungkin yang standar atau yang tipis untuk isinya, bagian isi. Jadi seperti itu. Kemudian tips memilih font yang lain itu yang selanjutnya itu menyadur desain sejenis. Jadi ini adalah prinsip jika kita ingin pakai prinsip ATM ya. Jadi kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi desain yang telah ada sebelumnya. Nah, ini adalah cara terakhir mungkin, atau cara paling mudah yang bisa kita gunakan atau bisa kita terapkan untuk memilih jenis font. Misal kita di internet browsing nih, misalnya kita mau desain poster tentang Hari Anti Korupsi. Nah, kita cari jenis poster lain di internet yang mungkin emosi atau tujuan dari desainnya sama gitu. Nah, ntar kita tinggal tiru jenis font yang dia pakai apa, terus ukurannya gimana, ya seperti itu. Jadi ini adalah cara terakhir ya, menyadur desain sejenis. Hanya saja kekurangannya di sini jenis desain kita jadi terlihat jiplak ya. Jadi kita terlihat sama dengan yang lain. Gitu. Nah, itu tadi kan tips untuk memilih font. Sekarang saya juga ingin sedikit sharing tentang bagaimana sih sebenarnya cara mengkombinasi font atau font pairing yang benar gitu ya. Jadi misalkan tadi saya sebutkan, misalnya kita punya lebih dari satu jenis font di desain kita. Nah, gimana caranya agar font yang kita pilih itu benar dan emosinya sama gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang cara mengkombinasikannya, nah kita harus tahu dulu dong istilah-istilah dalam font itu sendiri ada apa aja gitu. Yang pertama itu ada typeface. Jadi istilah typeface ini adalah desain atau bentuk
atau tampilan dari sebuah tulisan. Jadi kalau typeface ini bentuk dari yang bisa kita lihat per huruf ya. Yang bisa kita lihat per huruf itu typeface. Misalnya kalau saya contohin ini ada jenis font Comic Sans itu dan Montserrat dan di bawahnya ada Montes itu fontnya nama nama fontnya. Ketiganya punya typeface yang berbeda. Jadi typeface ini adalah bentuk dari font jika dilihat per huruf. Kemudian ada font itu sendiri. Jadi font ini secara garis besar kita artikan sebagai kumpulan style tulisan yang ada. Jadi ibaratnya font ini adalah produk jadi yang bisa kita download gitu. Misal seperti yang saya contohkan itu ada font Montserrat dan keluarganya ya. Montserrat Alternate, ada yang thin, ada yang bold. Nah, itu disebut dengan font. Kemudian ada istilah di font itu yang namanya serif. Jadi font serif itu adalah font yang typeface atau bentuknya ada cabang yang menggantung. Jadi kalau di sini saya contohkan seperti ini adalah salah satu contoh font serif. Itu ada, misalnya di huruf I, itu ada garis atas, ada garis bawahnya kan. Nah, jadi dia kayak ada cabang gitu. Kemudian ada jenis font yang sans serif. Sans serif ini sendiri adalah kebalikan dari serif. Jadi sans itu artinya tanpa cabang, tanpa serif. Contohnya seperti ini. Jadi dia misalnya di huruf I nih, yang serif tadi kan ada garis duanya di atas bawah, kayak pembatas gitu. Kalau sans serif dia nggak ada cabangnya. Kemudian juga ada font yang bernama slab serif. Jadi dia sama seperti terlihat hampir mirip dengan serif, namun lebih kaku dan lebih tebal biasanya. Contohnya seperti ini. Kemudian ada istilah font yang namanya script. Jadi script itu kayak istilahnya tegak bersambung, tulisan tegak bersambung. Nah, itu jenis-jenis dari font atau istilah-istilah dalam font. Dan kemudian saya ingin menjelaskan juga sebelum tentang cara mengkombinasinya, tentang tipe hierarki. Jadi urutan besar kecilnya tulisan dalam desain. Nah, ini berpengaruh terhadap desain kita. Misal seperti ini, hierarkinya tentu yang judul lebih besar dari isi. Ini harus kita perhatikan, hierarki dalam desain. Antara header dan body text itu usahakan punya visual yang kontras gitu. Kemudian baru kita masuk ke tips mengombinasi font. Nah, biasanya yang sering saya pakai itu saya sering memanfaatkan satu jenis font tapi yang banyak family-nya, banyak keluarganya gitu. Agar nggak repot memilih mood desain atau nggak repot dalam menyeleksi mood desain atau mood fontnya seperti apa gitu. Misal kayak gini contohnya nih. Untuk judul itu nama jenis fontnya Montserrat Semi Bold dan untuk isinya Montserrat Alternate, masih satu keluarga. Itu tips yang pertama, gunakan variasi dari satu font atau juga bisa mencoba kombinasi dengan tips yang kedua, itu perpaduan font yang harus kontras. Nah, pada dasarnya harus kontras namun tetap ideal. Kalau yang di contoh ini saya memberikan contoh yang salah, yang tidak baik sebenarnya untuk didesain. Karena apa? Karena antara judul dengan tulisan itu pada dasarnya ada banyak kesamaan. Nah, di sini kita bisa sama-sama analisa ya. Jenis fontnya itu sama-sama serif. Sama-sama sans serif. Maksudnya dia nggak ada cabangnya. Dan judul dan isi itu sama-sama tebal, sama-sama besar gitu. Jadi ini adalah perpaduan yang kurang baik dalam kita membuat desain.
Jadi memang perpaduan font itu harus kontras. Jadi ada yang membedakan, misalnya kalau seandainya kita pakai judulnya serif, kita pakai isinya sans serif gitu. Dan kita juga harus bisa menganalisa ketebalannya, kira-kira yang ideal antara judul dan isi seperti apa, agar pada intinya informasi yang disampaikan sampai dan tampilan atau visualnya enak untuk dilihat. Kemudian tips yang selanjutnya, nah ini nyambung yang tadi ya, ini juga jangan terlalu kontras. Kalau terlalu kontras mungkin judulnya terlalu tebal, isinya terlalu tipis gitu. Nah, itu juga tidak baik. Nah, ini yang selanjutnya, tips mengombinasi font, itu jangan menggunakan lebih dari 3 jenis font. Misal di judul kita pakai jenis fontnya aeromatic, terus ada di subjudul jenis fontnya lain, terus di bagian bawah lain lagi, di bagian isi lain lagi. Nah, ini akan berpengaruh ke fokus yang melihat gitu. Dan juga nggak nyambung emosinya jadinya. Jadi sebaiknya gunakan maksimal 3 font saja, jangan lebih dari 3 jenis font. Kemudian tips yang selanjutnya itu hindari kombinasi double script. Jadi yang dimaksud script seperti yang telah saya sampaikan tadi itu adalah tulisan yang bersambung. Misalnya seperti ini. Pada dasarnya memang relatif ya. Kalau dari segi visual memang relatif. Ada sebagian orang yang bilang ini bagus, ada sebagian yang bilang ini nggak bagus. Namun pada kaidah desainnya kita harus menghindari yang seperti ini gitu. Karena biasanya kalau kombinasi double script itu di bagian isinya rada sulit dibaca, nggak gampang dibaca oleh semua orang. Jadi mungkin sebagian orang yang matanya masih normal masih enak membacanya, tapi buat yang mungkin ada kelainan atau rabun apa gitu, itu jadi nggak bisa dibaca. Nah, coba untuk tips selanjutnya kita coba mengkombinasikan yang ini sistem klasik ya, kombinasi klasik antara sans serif dengan serif, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi ada kontrasnya di sini. Kalau yang pertama tadi kan saya sampaikan bahwa usahakan harus kontras ya. Nah, jadi kontrasnya di sini, yang pertama itu dari jenis fontnya. Kalau yang di sini dicontoh itu untuk judul itu sans serif, kalau yang judulnya kita pakai serif. Kemudian untuk ketebalannya sama-sama usahakan benar-benar ideal gitu. Dalam artian enak buat dibaca. Dan kombinasi seperti ini biasanya dalam desain itu bisa membuat desain kita lebih mewah dan lebih elegan. Yang terakhir mungkin prinsip-prinsip Corel Draw. Jadi pada dasarnya Corel Draw ini adalah salah satu tools yang bisa kita manfaatkan untuk membuat ide desain yang ada di otak kita. Gitu. Jadi untuk prinsip-prinsip desainnya seperti yang tadi telah saya utarakan, dan ini yang terakhir mungkin saya ingin bahas tentang prinsip-prinsip Corel. Yang pertama, di Corel Draw itu, saat kita menggambar, bentuk awal itu akan diimpit oleh bentuk setelahnya. Gitu. Jadi kan kalau di Corel Draw itu nggak ada layernya. Jadi dia adalah tampilannya hanya satu tampilan tanpa layer. Jadi setiap kita ngedesain, itu desain awal kita pasti akan diimpit oleh desain setelahnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian, teruslah kembali ke pick tool. Gitu. Dan kemudian perhatikan terus sub menu bar. Dan gunakan mouse. Kalau di Corel emang lebih baik, emang sangat disarankan memakai mouse. Nah, itu tadi kalau sudah sering mendesain, maka kita harus punya flowchart berpikir sendiri bagaimana kita nyamannya dalam mendesain. Jadi kerangka berpikirnya mungkin dari konsepnya gimana, terus mood yang ingin kita tampilkan seperti apa,
Terus nanti kita akan, kalau kita punya flowchart berpikir seperti itu, nanti kita akan bisa dengan gampang untuk mengeliminasi atau memilih komponen-komponen atau elemen-elemen yang akan kita masukkan ke desain kita gitu. Ya mungkin itu saja sharing tentang basic-basic desain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya jika ada dari Uda-Uda dan teman-teman atau uni-uni semua yang ingin bertanya atau ingin sharing-sharing juga, dipersilahkan. Oke. Sebelumnya ini terima kasih banyak nih, Kor. Ya. Udah bersedia buat sharing ya di grup Kak. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini boleh komentar ya, sedikit nggak, Kor? Ini jujur, mungkin karena dari saya pribadi dulu ya, itu kebiasaan ngelihat slide itu kayak apa ya, kayak slide presentasi, slide kuliah, dan slide pada saat vendor itu seminar. Namun pertama kali melihat slide dari Cory yang ini slide-nya beneran mempertimbangkan desain grafis banget, itu rasanya, rasanya itu kayak menikmati banget gitu. Rasanya itu kayak menikmati banget. Padahal kalau kita ngelihat sekilas ini kan kayaknya nggak ribet-ribet aman, nggak pakai frame, nggak pakai animasi apa, nggak banyak animasi gitu, tapi kok kayaknya mata itu menikmati banget gitu. Oh gitu. Itu sih, wah ini jujur kalau boleh berharap, ini kita berharap banget nih supaya misalnya kayak tenaga-tenaga pendidikan kita atau dari mahasiswa-mahasiswa kalau presentasi pakai slide kayak gini, wah ini recommended banget nih, Pak. Sebenarnya itu tadi dah. Jadi nah, prinsip-prinsip desainnya yang harus kita perhatikan adalah selain kita dalam mendesain itu, selain kita menyampaikan tujuan yang ingin kita maksud, kita juga harus memperhatikan apakah desain kita ini enak buat dilihat gitu. Jadi untuk mencapai tahap enak buat dilihat, maka kita harus paham dulu sebenarnya prinsip-prinsip desain itu seperti apa. Mulai dari mungkin penggunaan jenis font, terus karakter-karakter yang akan kita masukkan, kemudian pemilihan warna, dan sebagainya gitu. Nah itu berlaku untuk semua sebenarnya, termasuk juga dalam membuat slide presentasi. Ya. Sebab ngelihat slide Cory itu kayaknya memang mata itu beneran kayak menikmati banget. Ini mungkin kalau kayak di kasus angkatan saya dulu ya, ada salah seorang mahasiswa itu yang mendapatkan nilai A, bukan karena dia paham slide-nya, cuma karena slide-nya itu bagus, Kor. Slide-nya bagus, catchy gitu, kayak yang sekarang ini. Ya, siapa tahu mungkin kalau di partisipan sekarang ini ada yang masih mahasiswa, mungkin ini bisa menjadi motivasi sendiri nih. Ada yang mencari nilai A, bukan karena konten, tapi karena visual. Slide-nya bagus ya, dikasih nilai A sama dosen. Secara visualnya itu bagus gitu, bukan kontennya yang bagus ya. Tapi visual Anda itu menarik, bisa jadi gitu. Oke, kita buka sesi tanya-jawab ya. Tanya-jawab boleh, sharing juga boleh. Atau mungkin di sini ada yang udah biasa juga buat desain grafik, tapi misalnya kita udah ngabisin waktu 1 jam, 2 jam, terus muncul perasaan, ini kok desainnya kayak masih ada yang kurang gitu. Nah, silakan kita bisa berbagi di sini. Oke. Tapi sebelumnya, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu dari Emil Caniago. Ya. Terima kasih banyak, Cory. Gimana cara buat flyer yang bisa diklik link di flyer tersebut? Nah, at least ini ada sedikit hubungan dan ada sedikit irisan dengan kerjanya digital marketing nih. Mungkin Cory ada pengalaman di sana, Cory? Cara membuat flyer yang nge-link ya? Ada link di sana, dan itu bisa diklik. Oh, jadi untuk ini kan sebenarnya ada hubungannya dengan benar ada hubungan dengan marketing dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengombinasikan desain yang kita buat dengan mungkin jenis link ini ada beberapa juga yang saya tahu ya. Itu bisa bentuknya barcode. Kalau barcode itu kan dalam artian kita bisa langsung tuh
Misalnya kita udah bikin desain, kemudian kita ingin masukkan link alamat ke dalam desain kita. Jadi kalau barcode biasanya kelebihannya kita nggak perlu mengetik ulang link yang ada di desain itu. Jadi kita cukup meletakkan atau cukup men-screen barcode-nya dari HP kita dan kita bisa langsung nge-link ke apa yang kita maksud dari desain kita. Jadi ada banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi online yang menyediakan buat itu. Saya juga biasanya sering online tidak untuk mengonekkan antara desain dengan link yang ingin kita tunjukkan ke orang yang melihat desain kita. Dan seringnya saya pakai barcode biasanya. Oh gitu, artinya kalau bisa pakai barcode artinya seperti QR code itu juga umum banget berarti Korea? Nah iya, seperti itu. Sebab ya dari pada tahun baru-baru ini kelihatannya beberapa poster-poster kampanye juga pakai QR code itu kan, untuk diarahkan menuju ke websitenya. Iya, jadi sebenarnya nggak sulit sih. Jadi kalau seandainya kita udah punya desain, kemudian mungkin kalau yang pernah saya bikin itu untuk memasukkan alamat ya. Jadi alamat itu kita jadikan bentuk barcode. Nah, kita ambil alamatnya di Google Maps, kemudian di Google Maps juga ada tools yang menyediakan buat itu. Jadi kita copy URL-nya dari Google Maps, kemudian kita masuk ke website yang buat convert itu dari link yang panjang-panjang itu menjadi bentuk barcode. Nah, nanti barcode-nya bisa kita download. Biasanya downloadannya bisa dalam bentuk JPEG atau PNG yang bisa langsung bisa kita tempelkan ke desain kita gitu. Oh gitu. Ada banyak sebenarnya ada. Untuk websitenya banyak. Nah, itu menarik tuh. Itu jawaban dari Cory Daim yang disarankan pakai QR code boleh atau ngomong barcode gitu ya. Silakan. Ngomong. Silakan. Makasih Pak Cory. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal ya. Iya. Ini Pak Emil ya? Iya. Oh iya, siap. Ini mau tanya yang masalah barcode tadi. Gimana, Pak? Halo. Di copy nggak? Barusan terputus deh. Oh iya. Apa aplikasi yang biasa dipakai untuk merubah link dari Google ke barcode itu? Kalau biasanya saya nggak pakai aplikasi, Pak. Jadi kita tinggal, misalnya kita udah punya linknya nih. Nah, di pencarian Google sebenarnya untuk aplikasi online banyak sih. Jadi kita tinggal milih salah satu. Saya juga nggak tahu sih kalau nama aplikasinya apa, udah lupa juga. Tapi kalau untuk mengonvert itu sebenarnya gampang, dia bisa online. Jadi kita tinggal klik di Google, ntar aplikasinya muncul, kita masuk ke sana, kita masukkan linknya, kemudian dia akan convert jadi bentuk barcode. Oke. Nanti saya coba telusuri lebih jauh ya. Kalau ada kendala, nanti saya minta konsul sama Cory ya. Ya, boleh Pak. Oh iya, makasih Cory. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, Kor. Nah, ternyata memang terbukti, Kor ya, buat desain grafis itu nggak cuma sekedar hobi gitu. Tapi ternyata banyak kebutuhan di saat kondisi sekarang ini. Oke, yang kedua itu dari Pak Andrea. Terima kasih banyak, Cory. Bisa di-share slide materinya. Nah, ini tentu dong. bisa kembali. Tapi bisa. Ada syarat dan ketentuan berlaku nggak? Enggak. Free dah. Oke, free. Tapi sekedar saran juga nanti begitu slide-nya di-share, biasanya ya buat etika kita mendapatkan ilmu gratis, tapi dagingnya itu banyak banget, itu mohon tetap kreditnya itu tetap dicantumkan gitu. Oh iya. Nah, misalnya kayak sekarang di Cory itu kan ada nama brandnya adalah KAS. KAS itu Korea Ahmad Solihin Korea. Iya. Ada KAS. Nah, gitu. Jadi nanti itu slide-nya di copy, mungkin dicobain presentasi juga ke komunitas yang lain. Nah, itu harap agar ini kreditnya tetap dicantumkan gitu. Iya. Ini wujud dari menghargai karya orang lain sih. Oke dah.
Oke, yang selanjutnya dari Bu Afman India, Mas Kori boleh share kontak kah? Wah, ini sepertinya peluang proyek kalau yang ini, Kon. Peluang proyek kerjasama dan peluang untuk interaksi lebih lanjut nih. Tambahan-tambahan kasus lah buat Kori nanti. Oh iya. Boleh, Bu. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Uni Empuy. Makasih Kori, mau nanya, gimana memadukan warna yang matching? Selain warna turunan kayak coklat dan warna krim, atau hijau dan biru, ya intinya itu kan. Cara memadukan warna kan. Cara memadukan warna. Ini emang materinya cukup panjang juga sih kalau ingin disampaikan. Cuman yang jelas, hal pertama yang harus kita tekankan saat kita memilih warna ya. Jadi kan kalau tadi di font saya juga sempat bilang emosi apa yang ingin kita kasih ke desain itu. Nah di warna juga sama. Misal untuk kita ingin desain pamflet misalnya untuk bisnis makanan. Nah itu bagaimana kita memberikan warna yang eye-catching dan mungkin terlihat lebih cerah gitu. Jadi pertama tentu kita harus tahu atau harus tekankan ke mood desainnya kita seperti apa. Dan pada dasarnya memang untuk memadukan lebih dari satu warna itu butuh banyak percobaan dan melihat color palette istilahnya. Jadi color palette ini adalah kalau di internet bisa kita lihat itu sebenarnya ada jenis-jenis atau gradasi-gradasi warna yang bisa kita pakai itu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan selain kita memahami emosi dari desain yang ingin kita sampaikan juga harus sering-sering lihat desain orang. Jadi soalnya untuk pengalaman dari awal belajar desain memang untuk kontras warna ini adalah yang dibutuhkan cuma jam terbang sih sebenarnya. Jadi semakin kita banyak melihat desain-desain orang yang warnanya beragam, semakin kita sering-sering lihat gradasi warna di color palette yang banyak di internet, itu lambat laun juga di mindset kita juga akan langsung tersetting gitu. Oh, warna ini cocoknya sama ini, warna ini cocoknya sama ini gitu. Jadi kalau untuk teorinya untuk warna ini emang rada ini sih. Rada banyak juga materinya. Cuman yang jelas kalau ingin kalau kita mau ngebuat desain tapi kita buntu kira-kira butuh warna apa, saran saya sih kita pakai sistem ATM dulu sambil belajar gitu. Amati, tiru, dan modifikasi desain serupa dari cara yang pernah dibuat orang lain. Nah di situ kita bisa belajar. Dan juga kita juga harus cari tahu nih, kalau di desain itu masing-masing warna itu punya arti yang berbeda. Misal warna merah artinya kuat atau berani, warna kuning artinya cerah, ceria, seperti itu. Ya, lebih kurang begitu sih, Uni. Ya, itu termasuk kalau buat pemaduan warna ini ya, warna tulisan dengan warna background juga termasuk kan? Ya, sama dah. Oke, I see. Oke, nah ini juga kalau buat warna itu kayak color palette, itu kira-kira ada sejenis tools tertentu nggak, Kon? Kalau tools, enggak sih dah. Sejauh ini, kalau untuk color palette itu sebenarnya kita banyak kalau teman-teman yang di sini ada yang hobi desain itu biasanya kita sering searchingnya di beberapa website yang menyediakan itu. Misalnya kayak mungkin Pinterest, Behance.com, dan sebagainya. Nah, di sana ada banyak tuh. Misalnya dari satu warna merah, itu ada ratusan warna turunan gitu, yang kita sebut dengan gradasinya. Misalnya di satu warna kuning, ternyata ada ratusan lagi turunannya di gradasinya. Nah, itu ada kode-kodenya di sana. Jadi, pada dasarnya nggak ada tools yang khusus buat nentuin itu. Jadi emang udah kalau pengen cepet sih emang udah ada ininya, udah ada kode-kodenya tersendiri dan kitanya yang harus rajin browsing tuh.
Itu lebih seperti mempertajam feeling gitu kan ya? Nah, benar. Oke. Oke, begitu kira-kira Uni Empuy. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak di luar topik masih dari Ibu Afma Nindya. Apakah membuat animasi, video marketing bisnis, ini dari sisi Kori ada alternatifnya nggak? Mungkin ada rekomendasi sendiri gitu kan? Ini lebih ke video kan? Video atau animasi, ya. Soalnya saya selama ini masih pakai Adobe aja dan Photoshop aja, gitu. Nah, kalau untuk animasi, terus terang memang dari saya pribadi memang nggak terlalu bergelut di sana ya. Cuman sejauh ini sih kebanyakan memang yang dipakai itu yang paling bagus memang Adobe dari Adobe sama Photoshop. Kalau yang lain apa ya? Mungkin kayak ini kali, aplikasi pembuatan video yang lain itu bisa mungkin After Effects, itu kan juga sama-sama dari Adobe juga ya. Yeah. Atau yang paling simpel mungkin bisa dari Camtasia juga bisa. Cuman kita harus ribet sih, ada banyak step-stepnya juga. Nah, rekomendasi yang lain mungkin yaitu kalau kita pengen lebih ekstra usahanya, tapi dengan budget yang minim. Kalau Camtasia kan sekarang masih ada yang open source tuh. Jadi kita bisa download Camtasia dan bisa mulai belajar bikin animasi dari sana. Oke. Cuman mungkin hasilnya yang nggak sebagus output dari software buatan Adobe ya. Ya, seperti itu dah. Iya, itu menarik juga sih, Kor. Sebelumnya beberapa teman saya juga yang anak-anak internet marketing, itu justru bikinnya pakai ini, Kor, PowerPoint. Pakai PowerPoint? Ya. Oh iya. Cuman bentuknya mungkin nggak begitu advance kayak kita pakai After Effects ya. Mungkin bentuknya lebih kayak mirip GIF gitu. Mirip GIF atau ya video-video singkat, karena kayaknya bikin animasinya juga makan waktu di PowerPoint. Tapi simpel. Minimal kayak kalau bikin animasi tadi tuh. Nah, mungkin ada bintang-bintangnya atau tulisan sel-nya, harganya berapa, kedip-kedip gitu misalnya. Ya. Itu menarik Kalau juga sih. animasi sederhana, sebenarnya kita bisa cukup memanfaatkan PowerPoint sih, dah. PowerPoint juga udah cukup sih. Iya, menarik. Oke. Silakan. Jika ada yang bertanya lagi. Apa pakai drawing tablet aja kali ya? Drawing tablet itu apaan dia ya? Drawing tablet. Drawing tablet itu ini udah itu tools juga ya, alat buat ngegambar. Jadi yang biasanya kita ngedrawing pakai kertas, pakai pena. Nah, sekarang jadi digital. Jadi kayak istilahnya pen tab. Kalau udah pernah dengar, atau drawing tab. Oh gitu, tapi itu bentuknya juga animasi juga kan? Iya, itu sebenarnya tools yang digunakan buat ngegambarnya, prosesnya. Jadi emang bagusnya kalau yang biasanya yang orang yang hobi-hobi gambar ya, atau yang emang udah mahir untuk seket-seketan pakai tangan gitu. Nah, pakai pen tab itu akan jauh lebih cepat hasilnya dibanding pakai mouse. Oke. Jadi ibaratnya kita menggambar sama kayak kita menggambar di kertas, tapi ini langsung di tabnya, langsung di tabletnya. Ya, menarik. Kalau nggak salah di beberapa video di YouTube saya juga ngeliat kayak Affinity Designer itu. Kayak gitu juga kali, Kor ya? Iya, kayak gitu. Oke, silakan jika ada yang mau sharing mungkin dari Suci Mahdianti mau bercerita kalau kesahnya selama mendesain atau melihat desain orang gitu. Minimal kalau nggak ngedesain, melihat desain orang. Ini orang desainnya kok warnanya ngejreng banget ya, misalnya lah ya gitu. Atau dari Rio juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum Magida. Oke. Kalau misalnya nggak ada, udah mungkin mau tanya nih, Kon. Ya, boleh. Sedikit bertanya nih, Kon. Kalau misalnya kita kan memang keseringan kayak
Kalau dari sharing pribadi sih, terkadang kita kayak bikin desain itu memang dari sisi warna itu kayaknya kayak udah ngikutin beberapa color palette, tapi emang belum dapat ya. Mungkin di sini jawabannya pertama seperti yang sesuai Kori sampaikan, mungkin ada unsur perasaan udah mungkin kurang peka gitu kali ya dengan Sense urusan ya. warna. Emang membangun sense itu sih yang lama dah. Iya. Nah, 2 poin berikutnya yaitu yang terkait dengan yang pertama itu layouting, dan yang kedua kayak mungkin ada kayak golden ratio-nya gitu nggak sih, Kor? Kalau untuk ukuran font? Iya. Nah, Jadi ya mohon maaf ya. Tadi sebenarnya golden ratio ini juga salah satu poin penting dalam kita ngedesain, cuman tadi saya belum jelasin. Jadi pada dasarnya golden ratio itu adalah salah satu metode yang paling banyak dipakai dan yang paling penting sebenarnya saat kita melakukan layouting. Jadi jika teman-teman belum tahu, golden ratio itu adalah salah satu teknik penskalaan, teknik penskalaan atau pemberian rasio atau skala dari komponen-komponen yang akan kita masukkan ke desain kita. Jadi kalau di googling itu nanti akan keluar kayak ada grafiknya tuh, kayak ada kurva bulat-bulat gitu. Nah itu selain kebanyakan sih kalau sekarang itu digunakan untuk membuat logo, jenis-jenis logo dan sebagainya. Atau juga untuk kombinasi ini juga bisa, golden ratio juga bisa dipakai untuk menentukan ukuran font. Jadi misalnya di bagian isi itu fontnya 20 poin, 20 pt. Nah di sub judulnya berapa dan di judulnya berapa itu bisa kita pakai agar skala antar part itu ideal, itu kita bisa pakai golden ratio sebenarnya. I see. Iya, sebab nggak jarang juga sih. Misalnya contoh nih, kalau dari slide-nya Kori yang di awal ini kan, awalnya aja itu enak dilihat gitu. Ukurannya, terus jenis fontnya, tebalnya, enak dilihat gitu. Kadang kan kayak kita bikin font itu, tebalnya sih oke, tapi secara ukurannya kok kayaknya ini kecil banget, ini besar banget. Nah, itu paling menjadi masalahnya sering, Kor. Nah, jadi kalau permasalahannya di sana memang solusi terbaik itu memang kita harus pahami dulu udah teknik golden ratio itu seperti apa gitu. Ya, itu satu SKS sendiri Kor ya. Iya, itu juga cukup panjang kalau dijelasin sih. Oke, kita lanjut pertanyaannya Kor. Selanjutnya, dari Buafman India masih tertarik nih dengan kepribadiannya Kori. Sampai nanya Instagram, wes. Instagramnya Mas Kori adakah? Mau follow? Oke. Kalau Instagram pribadi saya itu di @kori_kas_. Itu semua desain-desain Kori ada di sana semua, Pak? Enggak semua sih. Sebagian ada di sana. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk desain 3D bagaimana memberi siluet yang terbaik? Memberi siluet? Siluet. Mungkin dari Unimpi atau Unidia mungkin bisa menjelaskan yang siluet yang dimaksud bagaimana? Apakah shadow maksudnya atau kayak highlight atau gradient? Permintaan dari kliennya, biar nampak biar nampak lebih soft gitu, kayak ini KFC gitu. Nah, kayak logo KFC kan ada bayang-bayang belakangnya gitu, tapi dia kayak kelihatan warming gitu lah. Susah itu gimana gitu. belum dapet gitu sampai sekarang. Itu gimana tips-tipsnya untuk desain 3D? Jadi bagaimana kita memvisualisasikan 2D itu jadi kayak karena ada shadow atau gradient gitu jadi 3D gitu ya nih? Iya, 3D warming gitu. Gimana cara warming gitu, hangat gitu kelihatannya. Permintaannya agak ini ya, sempet nggak garuk-garuk kepala juga sih. Pokoknya kayak KFC itu katanya kayak gitu kan. Tapi 3D gitu dia bilang. Kayak gitulah. Oke, ini sekalian saya buka bentuknya desainnya KFC deh.
Nah, ya. Browsing Core. Coba dah, Izin Core ya. kita browsing Nah, biar dapat kontennya. tapi ini disclaimer dulu nih, ini nggak ada niat buat jualan KFC atau buka franchise KFC loh ini. Ya enggak. Ini murni buat contoh ya. Iya. Nah, gini nih kalau maksudnya yang kayak yang hitam, sisi hitam-hitamnya itu ya. Ini nih ya. Iya kayak, iya itu yang di mukanya itu ada kan kayak shadow. Itu gimana caranya kalau misalnya di tulisan itu, kalau muka oke lah ya gitu kan. Kalau di tulisan 3D agak mikir ya. Ada tips nggak? Ya mungkin kalau untuk shadow itu sebenarnya yang biasa kebanyakan orang kan kalau yang awal-awal ngedesain itu kan hitam-hitam ya. Jadi sebenarnya nggak mesti hitam, kita bisa menyesuaikan dengan background warna yang kita pakai. Misalnya kalau di KFC ini kan merah ya backgroundnya ya. Nah jadi bagaimana cara kita memberikan shadow di warna merah tapi nggak warna hitam. Jadi mungkin warna dasarnya kita kasih warna merah pekat, kemudian kita blur sedikit. Nah nanti setelah di blur kita bisa atur kontrasnya. Nah nanti dari kontras itu kita tentukan. Nah misalnya nih kayak yang AC ini nih, ada logo AC ini kan. Nah itu kan sebenarnya dia ngasih shadow, tapi warna dasarnya ngikutin dengan backgroundnya. Jadi kalau seandainya kita ingin shadow-nya lebih terang, mungkin kita bisa ngatur kontras atau atau ngeblur, tingkat blurnya ya intinya gitu nih. Jadi permainannya memang pembiasaannya di permainan pemilihan warna dasar sama tingkat blurnya seberapa yang pas gitu, sampai benar-benar pas gitu. Dan itu emang butuh waktu juga sih sebenarnya. Harus sering dicoba baru bisa dapat yang pas. Tapi untuk dasarnya ya biar memang terlihat lebih warm gitu ya. Ya memang basicnya itu sih. Jadi perhatikan backgroundnya yang harus diketahui. Kemudian poin yang kedua, untuk shadow itu nggak harus hitam ya. Nggak harus hitam, yang harus diingat shadow itu nggak harus hitam. Bisa lebih, misalnya backgroundnya bisa menyesuaikan dengan background, mungkin awalnya dibikin lebih gelap, kemudian kita blur, kemudian kita atur kontrasnya gitu. Jadi step-step pembuatannya kira-kira seperti itu. Artinya warna shadow yang nggak harus hitam itu, katakanlah kalau warna background-nya itu kuning, mungkin shadow-nya dibikin kuning tapi lebih hitam gitu, Korea. Nah, dibikin lebih gelap. Lebih gelap. Kemudian nanti kita bisa main di bagian blur-nya. Oke. Setelah itu, blur-nya dapat, baru kita atur kontrasnya. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti itu kalau untuk konsep pembuatannya ya. Selebihnya untuk hasil akhir itu bagaimana amal aja. Gimana tingkat kita ini pembuatannya aja. Oke. Gimana? Ini dia. Oke, udah lumayan paham. Nah. Oke. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Pak Fauzan. Mau tanya, ada perbedaan nggak ketika kita desain slide presentasi buat promosi dengan buat presentasi pekerjaan? Nah, satunya slide buat presentasi, satunya lagi buat presentasi kerjaan. Atau ada tips khusus kah kalau misalnya slide presentasi di kuliah atau pekerjaan? Terkadang kita harus memadukan grafik, foto, tabel, dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya informatif namun tetap enak dilihat? Nah, ini menarik nih, Kon. Ya. Jadi, tentu kalau perbedaan tentu ada ya. Karena memang tujuan dari pembuatan slide-nya juga berbeda. Yang satu untuk alasan pekerjaan, yang satu untuk tadi apa? Untuk presentasi dengan promosi. Presentasi atau untuk promosi ya. Nah.
Biasanya kan kalau presentasi kerjaan itu kan misalnya kayak ada laporan yang harus kita sampaikan ke orang. Mungkin kalau sales ya laporan salesnya misalnya KPI, Key Performance Indicator gitu. Tapi kalau buat promosi itu kan beneran kayak ya beda lah. Iya. Kalau dari perbedaan tentu ada. Kalau untuk presentasi itu biasanya kalau yang di perusahaan saya itu bikinnya sesimpel mungkin aja. Namun nilai tambahnya mungkin kalau mungkin kita bisa menganimasikan mungkin kayak grafik, flowchart dan sebagainya. Kalau untuk promosi tentu apa ya? Desainnya itu lebih ke ajakan gitu. Apalagi kalau promosinya berhubungan dengan promosi produk ya. Jadi kayak persuasif mengajak orang-orang yang melihat untuk ini loh produk gue bagus gitu kan. Produk gue berkualitas dan sebagainya. Sementara untuk pekerjaan itu memang yang dibutuhkan adalah kejelasan dari konten yang dimaksud. Jadi seberapa kita bisa menjelaskan konten itu sedetail-detail mungkin. Dan biasanya sih kalau untuk presentasi pekerjaan itu nggak perlu yang rumit-rumit. Justru yang polos-polos itu lebih asik, lebih enak menjelasinnya. Jadi nggak perlu banyak apa namanya, nggak perlu banyak komponen atau tetek bengek yang mengisi di desain itu sendiri. Beda dengan promosi. Promosi tentu kita harus gimana caranya biar mood dari desain kita ini ngajak orang nih buat tertarik dengan yang kita promosiin gitu kan. Jadi pada intinya sih yang saya jalani sejauh ini memang kalau untuk bikin slide presentasi khususnya buat kerjaan itu biasanya sih polos aja sih, simple gitu. Simple namun maksud yang dimaksud itu sampai. Dan data-data yang kita masukkan ke sana jelas. Kalau slide yang barusan Kori paparkan itu kira-kira itu masuk slide buat promosi atau buat pekerjaan kira-kira Kori cocoknya? Sebenarnya cocoknya sih buat pekerjaan sih dah. Oh, buat soalnya pekerjaan. Emang waktu awal bikin itu emang konsepnya didesain sesimpel mungkin gitu. Kalau di situ kan yang ingin Kori maksudkan dari slide itu kan bagaimana orang bisa paham dengan konten yang ada di dalamnya. Jadi bukan ngajak orang membuat ngedesain, tapi membagikan ilmu yang udah kau dimasukkan ke dalamnya gitu. Jadi memang didesain sesimpel mungkin, namun dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain itu sendiri, seperti yang telah disampaikan tadi. Jadi gimana biar desainnya tetap simpel, tapi terlihat lebih mewah gitu. Ya, memang sih desain Kori tadi itu beneran kayaknya simple banget gitu, polos-polos. Kalau kita di PowerPoint kan biasanya ada template bawaan, tema-tema bawaan, yang itu juga udah ada background bawaan, tapi kok kayaknya lebih enakan yang polos-polos barusan gitu kan. Nah, yang selanjutnya mungkin terkait dengan slide itu juga, slide presentasi pekerjaan, ada tips khusus nggak Kor? Kalau kita mesti naruh grafik atau gambar di sana, mungkin kali dari Kori ada best practice-nya buat ngatur rasio atau gimana Kor? Misalnya kayak layouting. Ini gambar enaknya ukuran berapa nih, fontnya enaknya berapa gitu, ukurannya gimana. Misalnya mungkin ada ini kan, berbagi pengalaman Kori di sana kali. Kalau untuk layouting, biasanya sih emang Kori bikinnya simpel mungkin sih dah, kalau untuk pekerjaan. Dan juga kalau untuk grafik juga manfaatin yang ada di PowerPoint, nggak ada desain-desain tambahan dari aplikasi lain gitu. Mungkin juga kalau ini mungkin biasanya kalau untuk presentasi ke apa misalnya ke customer gitu. Nah itu baru mungkin dibuat sedikit lebih wah gitu. Mungkin selain pakai Microsoft PowerPoint juga biasanya dipadukan dengan Prezi dan sebagainya biar lebih menarik. Tergantung kontennya. Tapi kalau kontennya emang isinya buat laporan penyampaian, isinya data-data dan sebagainya, emang harusnya sih sesimpel mungkin aja sih. Sejauh ini nggak ada tips khusus, cuman yang harus diperhatikan emang ini space. Oke. Jadi kita harus menyediakan ruang kosong agar fokus yang ngelihat itu nggak banyak ya, fokusnya ke datanya gitu. Jadi usahakan jangan terlalu penuh sih, di satu slide itu jangan terlalu penuh. Jadi yang namanya slide kan juga biasanya presentasi kan kadang nggak di print ya, jadi nggak banyak makan kertas juga. Jadi
sebisa mungkin dibuat per slide itu jangan terlalu penuh, agar fokus yang ngelihat bisa lebih dapat dan dia lebih fokus melihat data-data yang ingin kita paparkan gitu. Jadi emang fungsi space atau ruang kosong salah satunya itu. Ya, artinya nanti kalau tadi kita di awal berbicara warna, mungkin kalau dalam penyajian informasi grafik, infografik kayak mungkin ada bar chart gitu atau misalnya kayak pie chart yang bulat itu, mungkin warnanya juga bisa divariasikan kok ya? Iya, bisa divariasikan juga. Jadi itu juga bisa jadi apa namanya point of interest-nya ya. Point of interest dari yang ngelihat. Oh, data, misalnya data presentasi bagian ini beda-beda. Kalau bisa, sebagusnya sih emang biar tampilan dari slide presentasi kita itu nggak monoton. Emang seharusnya kita bisa main di warnanya, mungkin di chart, di tabel yang grafik. Gitu. Jadi sembari membuat tampilannya bisa lebih berwarna juga, itu bisa jadi pembeda dari data yang ingin kita sajikan. Iya, betul. So, kalau melihat fenomena yang udah-udah kayaknya bar chart-nya itu kayak klasik banget kayaknya misalnya gitu kan. Mungkin kalau diterapkan pemilihan warna yang bagus mungkin bisa kelihatan lebih modern. Misalnya kan Kak, beberapa website itu kan ada penyajian infografik. Benar. Yang disajikan itu padahal grafik-grafik yang pada data gitu. Iya. Tapi dilihat dari tampilannya itu kayaknya, wah ini kayaknya enak dilihat dan gampang dipahami dan datanya itu jadi masuk gitu kan. Jadi emang itu yang harus kita perhatikan ya. Per slide penyajian data itu jangan terlalu ramai sih. Oke. Jadi fokus orang yang ngelihat itu enak gitu. Oh jadi di slide yang ini informasinya ini, di slide yang ini informasinya ini. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Mas Tori dan Mas Yuda, ini nanti ada share link record Zoom-nya kah? Soalnya tadi masuknya nggak dari awal, sudah di tengah jalan. Oke. Ini karena ditanyakan sama Ibu Nindya. Sekalian saya mau infokan. Jadi sharing cup ini kita adakan secara rutin. Insya Allah dalam 1 bulan itu kita akan upayakan minimal 2 kali sharing. Insya Allah mudah-mudahan dikuatkan dan diistiqomahkan. Lalu hasil dari sharing ini kita akan upload ke YouTube. Nah mungkin sekalian promo nih, mungkin dari Ibu Afma Nindya, nanti kita bisa sharing link YouTube-nya. Mungkin sekalian subscribe mungkin gitu. So dari sharing yang udah-udah juga banyak banget sharing-sharing yang udah kita lakukan yang impact-nya cukup bagus dan kontennya itu juga daging semua menurut saya. Oke, nanti kita infokan setelah selesai acara, Bu ya. Oke. Nah, Kor, mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi nggak dari misalnya dari Rahib, dari Wahyu misalnya, Wahyu nih. Belum dipancing-pancing. Yuk, ada pertanyaan yuk? Belum. Oke. Mantap. Kor, ini pertanyaan lagi nih, Kor. Ya, terkait judul dan konten kita sekarang ini, Kor. Yang sekarang ini kan kita judul sharingnya adalah dasar-dasar desain grafis, Kor. Nah, kalau ini aja masih dasar, yang itu temanya itu menarik, isinya itu juga menarik banget. Kalau lebih dalam itu ada apa aja, Kor? Kalau lebih dalam, ya pembahasannya bisa lebih detail sih, dah. Misalnya kayak warna itu macam-macam juga ya. Kayak coloring itu kan, kalau kita mau bahas detail mungkin ada yang namanya saturasi, ada hue, terus ada perbedaan warna RGB, PMGK itu apa bedanya, kemudian pemilihan tone warna. Jadi untuk font juga gitu sih sebenarnya banyak yang lain juga. Terus seperti yang udah sampaikan tadi juga ada metode golden ratio yang bisa digunakan untuk ngatur porsi per karakter yang ingin kita masukkan. Itu bisa pakai golden ratio juga. Itu sebabnya ada jurusan desain grafis sih, karena emang ilmunya banyak. Dan yang saya sampaikan juga emang yang saya pahami selama ini emang baru segitu. Sebenarnya masih banyak yang lain. Masya Allah, ini paling enak sebenarnya kalau kita demokan kali ya. Cuman memang tetap waktu kita juga nggak bakal cukup untuk itu kayaknya.
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian, mungkin kita akan mintakan ini deh, kita akan memintakan closing statement deh dari Cory. Ya. Nah, silakan Kon, closing statement-nya sebelum kita tutup acara. Closing statement-nya, Hmm. jadi ya berhubungan sama materi ya, Ya, desain grafis. Jadi pakai bicara perasaan juga boleh Kon, pakai perasaan. jadi bicara tentang desain grafis itu emang bahasanya luas dah. Intinya kalau kita memanfaatkan desain ini untuk misal untuk marketing atau untuk bisnis kita, untuk membantu pekerjaan kita, misalnya ketika presentasi dan sebagainya. Emang untuk kita di sini kan pada dasarnya bukan orang desain ya sebenarnya semua. Jadi basicnya emang dari teknik kebanyakan. Intinya sih yang pengen saya sampaikan, prinsip-prinsip dasar itu adalah yang pertama. Kemudian yang keduanya itu adalah perbanyak latihan sih. Perbanyak latihan sama perbanyak referensi. Dalam artian kita harus banyak ngelihat desain dari orang-orang yang udah pakar gitu. Nah, jadi di sana nanti kita lambat laun kita bakal dapat feel-nya nih. Kita akan dapat sense untuk kalau seandainya kita mau ngedesain juga, kalau seandainya kita kalau mulai mendesain juga, itu nanti kita bakal dapat sense-nya. Oh, ternyata warna ini terlalu kontras. Oh, ternyata font ini terlalu rame. Oh, ternyata ini terlalu sempit ruangannya gitu. Jadi itu sih. Intinya untuk awal-awal seperti yang banyak trainer-trainer lain sampaikan, untuk awal-awal ngedesain itu prinsipnya amati, tiru, lalu modifikasi. Oke, terima kasih banyak ini Kon atas sharingnya hari ini. Wah, ini terima kasih kembali dah. Manfaatnya, soalnya kalau dipikir-pikir itu manfaatnya banyak banget gitu kan. Nggak cuma buat yang jualan, kayak tadi kan dari Pak Fauzan juga, ternyata pada saat slide presentasi, itu juga kita bisa terapkan. Artinya seorang karyawan itu pada saat presentasi ke atasannya misalnya, atau dari atasan presentasi ke bawahannya, itu juga kayak ada additional value-nya sendiri gitu. Wah, slide-nya itu kayak nyaman, enak dilihat, dan informasinya itu dapat, ternyata manfaatnya nggak cuma ini aja kok ya, nggak cuma indah-indahan doang aja kok ya. Juga ada nilai emosional di sana. Tujuan desain grafis itu kan sebenarnya komunikasi dah. Kalau kita ngomong kan gimana caranya kita ngomong sehalus mungkin sama orang gitu. Nggak pakai kata-kata kasar gitu. Jadi desain juga gitu. Gimana caranya biar desain ini bukan misalnya nih kayak kita merintah teriak gitu ke orang. Tapi kita nginformasinya dengan cara yang lembut. Jadi tapi perbedaannya kalau komunikasi dengan suara kan mungkin ada keras lembutnya ya. Kalau di desain itu kita bisa main di visualnya. Mungkin kita penegasannya ada di warna, penegasannya ada di tulisan, penegasannya ada di ruang kosong dan sebagainya gitu. Oke. Intinya sama-sama komunikasi antara verbal sama non verbal. Jadi semua harus ada ininya. Oke, menarik. Oke, ini yang untuk Bu Nindya tadi yang bertanya terkait link Zoom-nya. Ini di menu chat saya infokan untuk channel YouTube-nya kita. Namanya itu adalah Kas Publikasi. Nah, jadi nanti buat yang belum berkesempatan untuk menyimak diskusi ini dari awal sampai akhir, yang tentunya ini sangat menarik banget, beneran ini sangat menarik banget. Nah, itu bisa disimak di channel YouTube-nya kita nanti. Oke. Nah, sebelum acara kita tutup, ini mohon bantuannya bagi rekan-rekan semuanya yang tidak memiliki halangan apapun untuk melihatkan videonya. Saya ingin memintakan semuanya untuk menyalakan videonya dan kita akan berfoto sebelum menutup acara. Halo, Pak Yuda. Yap, Pak Emil. Mau tanya ke Cory. Sekarang kerja di perusahaan atau punya usaha apa sendiri untuk desain grafis ini? Kalau desain grafis, saya kebetulan ada brand sendiri, Pak. Oh, ada brand sendiri, artinya ada usaha sendiri berarti ya. Apa nama usahanya? Kas Desain. Kas Desain.
Jadi KAS itu sendiri dari nama itu. saya sih. Kori Ahmad Solihin gitu kan, jadi KAS. Terus tapi kerja juga di sebuah perusahaan. Iya. Oh. Iya. Oke. Nanti di mana bisa saya tengok brandnya Kori? Ada websitenya atau apa? Oh, kalau untuk sekarang akun Instagram, Pak. Oh, akun Instagram. Oke. Saya tengok nanti. Tapi saya nggak punya Instagram. Saya bikin Instagram dulu. Iya. Oke. Ya. Oke, ini kita take a shoot, kita ambil foto ya semuanya. Pasang senyum terbaiknya. Oke, saya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih kehadirannya. Udah rekan-rekan dan semuanya. Andrea Kalam. Ini Da Andrea bukan Da Andrea Pavandro nih. Dari Jazakallah khairan kasiro. Dari Uda Andrea Afandi. Sama-sama dah. Oke, terima kasih kehadirannya. Terima kasih banyak ya. Rekan-rekan udah adik-adik masih sedikit nih, udah. Sangat dah. Itu Ceritanya masih cuma kulit banget dah. 13. Ini grup. Juga ya, terus pematerinya atas diarahkan. Mungkin karena kita banyak karyawan, mungkin nanti bisa dibuka kelas karyawan juga kali, Kor. Siap. Ya, untuk membahas slide dan presentasi gitu, Kor. Oke, terima kasih kehadirannya udah Uni-Uni dan adik-adik sekalian. Saya sebagai moderator salah dan janggal saya mohon maaf. Sebelum kita menutup acara, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.